Kembali di iNews Malam, pemirsa, akibat sudah sangat meresahkan 8 anggota komplotan penagih utang atau debt collector ditangkap polisi di Semarang, Jawa Tengah. Saat beraksi, para pelaku tak segan melakukan tindak kekerasan hingga melukai korban. Tim Jatanras Resmob Subdit 3 di Treskrimum Polda Jawa Tengah menangkap anggota debt collector di kota Semarang. Aksi penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku melawan. 8 anggota debt collector yang sudah sangat meresahkan karena tak segan melakukan aksi kekerasan saat beraksi telah diamankan. Penangkapan para pelaku usai mereka beraksi mengambil paksa mobil di Jalan Pemuda dan Jalan Kedung Mundu, Semarang. Jadi perbuatan mereka yang salah, ada mengancam, kemudian 170 melakukan pengeroyokan, pemukulan, kemudian intimidasi, pengancaman, kemudian mengambil barang tanpa seizin pemilik. Jadi mengambil barang tanpa seizin pemilik kan itu sama dengan mencuri. Jadi gitu. Jadi dibawa langsung ke pihak leasing, di sana dipaksa membuat berita. Sementara itu, salah satu pelaku mengaku digaji perusahaan leasing sebesar 20 hingga 30 juta rupiah per bulan untuk menagih dan menarik mobil. Dalam 1 bulan, pelaku bisa menarik sebanyak 30 unit. Dari tangan pelaku, polisi menyita 5 unit mobil dan 1 unit mobil towing. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, tim iNews melaporkan. Pernikahan sesama jenis di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. Hal tersebut terbongkar setelah 3 hari usai melakukan pernikahan secara sirih. Diketahui bahwa mempelai laki-laki dalam pernikahan tersebut merupakan seorang wanita. Ini yang mengaku laki-laki. Viral di media sosial pernikahan sesama jenis di Kampung Cimaladewa, Cianjur, Jawa Barat. Bahkan pernikahan yang dilakukan secara siri tersebut dilakukan oleh orang tua atau wali mempelai wanita dan disaksikan oleh tokoh agama setempat, keluarga dan tetangga. Pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 28 November 2023 lalu. Bahkan sebelumnya pihak keluarga dan tetangga tidak ada rasa curiga dengan calon mempelai laki-laki. Namun 3 hari setelah menikah, keluarga dari mempelai wanita mulai merasa curiga dengan gerak-gerik SY selama berada di rumah. Setelah dicurigai keluarga pihak wanita, HH mengakui sendiri kalau dirinya adalah seorang perempuan. Sudah saya laporkan ke Bapak Bupati Cianjur dan telah dilakukan penanganan secara hukum oleh Polsek Sukaresmi, di mana pada kesempatan ini sudah diminta keterangan berbagai yang terlibat. Perempuan yang mengaku seorang laki-laki tersebut kini diamankan oleh pemerintah setempat terkait utang piutang yang dimilikinya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Setelah melakukan penyidikan dan memeriksa total 12 saksi, hari ini Polres Jakarta Selatan menetapkan ayah korban sebagai tersangka peristiwa tewasnya 4 kakak beradik di kamar kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Keempat kakak beradik ini ditemukan tewas membusuk oleh warga pada Rabu lalu. Penetapan Panca sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan beberapa alat bukti dalam kasus pembunuhan ini. Ponsel dan laptop tersangka yang digunakan untuk merekam situasi sebelum dan saat kejadian menjadi bukti tim penyidik. Saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi untuk digunakan sebagai alat bukti tambahan. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Panca belum ditahan karena masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur akibat percobaan bunuh diri. Terhadap keterangan tersangka dalam hal ini, Saudara P yang bersangkutan menyampaikan bahwa memang benar yang bersangkutan melakukan pembunuhan secara bergantian. Dimulai yang pertama, anak yang paling kecil, anak korban inisial A, umur 1 tahun. Dilanjutkan anak korban inisial A juga umur 3 tahun.
Selanjutnya anak korban yang ketiga umur 4 tahun. Dan terakhir anak korban yang tertua umur 6 tahun. 3 pelajar di Sukabumi, Jawa Barat tega mencabuli seorang gadis yang masih di bawah umur secara bergiliran. Sementara itu, oknum kepala sekolah dasar di Sampang, Jawa Timur sering lecehkan guru dan wali murid. Dua orang tersangka ditangkap Satreskrim Polres Sukabumi Kota karena mencabuli seorang gadis di bawah umur secara bergiliran di Sukabumi, Jawa Barat. Satu orang masih dalam pencarian. Peristiwa itu terjadi di salah satu rumah pelaku. Di rumah itulah para pelaku mencabuli korban secara bergiliran. Kejadian itu terungkap setelah korban menangis dan menceritakan kepada orang tuanya. Para pelaku kemudian dibujuk, diajaklah ke rumah, kemudian para pelaku melakukan perbuatan cabul pada korban. Sementara itu, guru dan wali murid melaporkan oknum kepala sekolah di salah satu SD negeri yang diduga melakukan pelecehan secara verbal dan fisik di Madura, Jawa Timur. Perkataannya dilakukan setiap hari, bahkan guru dan wali murid sering diajak untuk menemani MF ke salah satu hotel namun menolak ajakannya. Para guru berharap pihak kepolisian segera menangkap kepala sekolah, takutnya akan terdampak buruk bagi anak murid didiknya. Tadi korban itu melaporkan bahwa seringkali dia dilakukan perbuatan cabul oleh oknum tersebut. Namun sepertinya perbuatan oknum tersebut tadi itu seperti hal yang dilakukan biasa. Namun korban itu sebenarnya tidak terima karena itu adalah menyangkut privasi pribadinya, perbuatan cabul yang dilakukan terhadap pelecehan terhadap dirinya sendiri. Korban tidak hanya satu, itu ada 2 guru dan 2 warga. Kini unit TPA Polres Sampang akan mendalami kasus tersebut dan akan memanggil saksi serta oknum kepala sekolah yang bersangkutan. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan jurnalis senior MNC dilantik sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor PN Palembang, Sumatera Selatan. Khoiri Ahmadi mencatat sejarah sebagai Hakim Ad Hoc pertama yang berlatar belakang jurnalis. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Fahmiron melantik Khoiri Ahmad menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor PN Palembang, Sumatera Selatan. Diketahui Khoiri Ahmad adalah salah satu jurnalis senior di MNC Media Jakarta. Dalam acara pelantikan dihadiri semua hakim, panitera, dan jajaran pegawai Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Dengan bergabungnya Khoiri di PN Palembang, ia yakin dan percaya akan meningkatkan integritas serta kualitas putusan nanti. Tertarik menjadi hakim, karena sebenarnya pada dasarnya tugas hakim dengan wartawan itu tidak jauh berbeda. Sama-sama untuk memberikan literasi baik hukum maupun politik kepada masyarakat. Hanya dengan media yang berbeda. Khoiri Ahmad mengucapkan puji syukur atas pelantikan dirinya sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan.